Oke, Salim gimana tanggapannya dari penjelasan itu tadi? Ya, makasih, paham Pak. Ya, nah jadi kalau ada yang tanya, loh Musa kan hidupnya di kitab Keluaran, betul ya? Nah jangan lupa tadi kita sudah belajar tentang ilham tadi, ya, ilham tadi itu atau inspirasi tadi itu ya. Nah jadi Tuhan itu bisa memberikan yang harus ditulis oleh hamba-hambanya, peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa yang akan terjadi. Nah, jadi Musa itu diberi apa istilahnya? Peristiwa kitab Kejadian ya yang tidak sejaman dengan Musa untuk menuliskannya bisa. Kalau yang sedang terjadi mudah ya, Tuhan berbicara saat itu langsung ditulis. Lalu yang akan terjadi coba. Bisa kan? Bisa. Contoh, Yesaya pasal 9 kalau kalian baca. Yesaya itu bunyinya gimana? Pasal 9 ayat yang keempat. Coba kita baca ya. Kitab Yesaya pasal 9. Ayat yang ke-5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, seringkali ini dikatakan apa? Dikotbahkan Nabi Yesaya bernubuat. Betul ya? Bernubuat itu artinya memberitakan hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, ini digenapi berapa ratus tahun kemudian. Nah, kita sudah baca banyak buku, ya dengar khotbah. Biasanya pengkhotbahnya ngomong 750 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya sudah menubuatkan. Tapi kalau namanya nubuat, itu harusnya apa? Tensesnya apa? Ini ada sastra Mandarin, sastra Inggris. Kalau yang akan datang itu berarti tensesnya apa? Jelas toh kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas toh. Kalau akan itu apa? Yaitu bahasa Indonesia juga akan. Betul. Kalau sudah terjadi harusnya sudah kan peristiwanya. Nah, coba sudah lihat ayat yang kelima tadi dikatakan apa? Seorang anak telah lahir. Harusnya kalau belum terjadi harus ditulis apa? Seorang anak akan lahir. Betul kan? Nah, itu kata telah itu luar biasa itu. Nah, pertanyaannya apakah Yesaya ketemu sama anak itu? Yesaya bernubuat tentang Kristus datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia. Yesaya ketemu nggak sama bayi Yesus? Enggak. Karena 750 tahun barulah Yesus lahir. Dia udah mati. Banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama bernubuat tentang Kristus seperti Mika juga ya, pasal 5. Nggak pernah ketemu Yesus. Tapi coba lihat tadi. Yesaya menuliskan apa? Seorang anak telah lahir. Berarti sudah ada? Sudah. Sudah ada di masa kekekalan. Walaupun belum datang ke dalam dunia sebagai manusia, tapi pribadi firman yang menjadi manusia itu sudah ada. Gitu ya. Makanya disebut telah. Kalau bahasa Ibrani itu tensesnya perfect dan imperfect. Kalau perfect itu telah, imperfect akan. Ada dua tenses saja. Keterangan waktu ya. Oke, saya bisa memahami itu. Kalau ada pertanyaan silakan sehubungan dengan ini.
Oke, untuk menyusun Alkitab dibutuhkan berapa lama? Ya, tahu persisnya enggak ada seorang pun yang tahu persis, tapi perkiraan. Ya, sekitar 1.500-an tahun. Itu ya. Jadi bukan hanya menyusun dulu ya, mencari apa? Kan Alkitab waktu itu, kitab-kitab waktu itu kan ditulis bukan di kertas. Ya, di lempengan-lempengan, di batu. Seperti itu kan. Nah, itu tempatnya juga berbeda. Mungkin lebih ya dari itu ya. Saudara. Itu kalau di dalam yang perjanjian lama ini yang dimaksud. Kalau perjanjian baru sih enggak terlalu lama. Ya, abad pertama para rasul menulis. Nah, itu selesai di situ. Tapi yang perjanjian lama itu yang susah. Yang perlu waktu lama, sekitar 1.500-an tahun. Kenapa? Karena yang penulisnya banyak kan di perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, hidupnya rata-rata sejaman, satu periode, satu abad. Ya, abad pertama mereka hidup. Tapi kalau perjanjian lama, ya coba pikir, Musa. Terus siapa lagi? Yosua. Terus Daud, Salomo, para nabi. Coba lihat. Nah, jadi ada buku yang menjelaskan sekitar 1.500-an tahun. Jadi bukan hanya menyalin, tapi sebelumnya mengumpulkan, ya seperti itu. Karena lokasinya bisa berserakan, makanya ditulis di 3 benua. Kata ya, ada yang menjelaskan seperti itu. Paulus nulisnya beda, dengan Musa nulisnya beda. Nah, itu ya garis besarnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, saya lanjutkan. Silakan kalau ada. Oke, kita masuk ke inspirasi Alkitab. Nah, tadi saya sudah sampaikan ilham, yaitu kata lainnya tadi ya. Jadi pimpinan Roh Kudus kepada para penulis awal, yaitu nabi dan rasul, yang menulis dengan gaya dan kepribadian mereka. Hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, berotoritas, patut dipercaya, dan bebas dari salah dalam tulisannya yang asli. Istilahnya autografa. Jadi tulisannya nabi dan rasul bebas dari salah. Tuhan memakai gaya dan kepribadian nabi dan rasul. Gitu ya. Makanya karakter penulisan kitab itu muncul di situ. Apalagi keadaan yang terjadi saat itu, ketika rasul menulis, nabi menulis, itu juga mempengaruhi. Ya. Seperti Yesaya, Yeremia. Dia waktu marah, ya, bertobatlah, teguran, nah itu mempengaruhi juga. Paulus, dia menulis surat dengan marah. Di surat apa itu? Galatia. Kalau yang awal-awal diberi salam, ya, surat Galatia nggak diberi salam, langsung to the point. Karena Paulus sedang marah kepada jemaat yang terpengaruh dengan Injil lain. Nah, jadi Tuhan memakai para penulis dengan gaya dan kepribadian mereka. Nah, yang penting adalah di situ ada unsur ilahi dan unsur manusiawi. Gitu ya. Kalau kalian penulis, kalian nulis, ada unsur ilahinya enggak? Enggak ada. Murni unsur manusiawimu kan gitu ya. Ada ide, tulis, dan lain sebagainya. Oke, hasilnya apa? Dari Alkitab. Hasil dari ilahi dan manusia. Roh Kudus dan penulis. Lalu bagian D meliputi, penulis juga menyeleksi kata-kata iya. Makanya jadi bagus kan? Seperti itu. Berhubung dengan manuskrip atau salinan yang asli. Nah, jadi sudah lihat. Oke, berikutnya, nah pandangan Kristus terhadap Alkitab, coba lihat, terutama perjanjian lama ya. Jadi inspirasi tadi definisinya pimpinan Roh Kudus yang
diberikan kepada para penulis, yaitu nabi dan rasul. Yesus juga mengakui itu. Ya, khususnya para nabi menulis kitab itu inspirasi dari Roh Kudus secara keseluruhan. Oke, ada bagian-bagian, nanti kita akan lihat, ada kata-kata, huruf dari Perjanjian Baru. Jadi semuanya itu diinspirasikan. Nah, pandangan Paulus terhadap Alkitab, inspirasi dari PL dan PB, jadi semua PL dan PB itu dari Roh Kudus ya. Kata-kata juga, dari kata-katanya juga ya diinspirasikan. Lalu kesimpulannya apa? Keseluruhan kitab suci dinafaskan, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, Petrus 2 Petrus 1 ayat 21, ayo kita lihat ya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 21. Tolong Valencia baca 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat 21, 20 dan 21 ya, 20 dan 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang yaitu nabi dan rasul berbicara atas nama Allah. Jadi produk dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Nah, definisi teologisnya apa tentang inspirasi tadi itu? Allah sebagai penggeraknya, nabi dan rasul sebagai alatnya, lalu hasilnya apa? Otoritas pada tulisannya. Jadi Alkitab disebut di situ apa? Kitab yang berotoritas mutlak atas iman dan perbuatan manusia. Divinely authoritative books, ya. Kitab yang berotoritas mutlak atas iman dan perbuatan manusia. Karena Allah yang menggerakkan, siapa? Nabi atau rasul yang menulis, lalu hasilnya apa? Tulisan firman Tuhan itu berotoritas. Buktinya bisa mengubah, bisa membentuk, menjamin keselamatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang salah tentang inspirasi, kita tidak bahas ya. Oke, sifat-sifat Alkitab sudah termasuk. Nah, ini yang penting. Ketaksalahan Alkitab, istilah lainnya ineransi ya. Ketaksalahan Alkitab. Alkitab itu tidak salah, tanpa salah dalam hal tanda kurung tulisan nabi dan rasul. Kalau terjemahan bisa ada salahnya, betul ya? Salinan juga ada salahnya. Kenapa? Karena yang disalin sudah lama. Jadi ketika disalin, nah ini apa ini? Ya huruf apa? Nah itu bisa ada kesalahan. Tapi 0,00 sekian persen kesalahan, sangat sedikit dibanding benarnya. Oke, bagaimana kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Alkitab sendiri yang mengatakannya, PL maupun PB. Khususnya Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Petrus yang tadi sudah dibaca, sebab tidak pernah nubuat atau firman Allah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang yaitu nabi dan rasul berbicara atas nama Allah. Jadi kita tahu Alkitab firman Tuhan, Alkitab yang mengatakannya. Yang kedua, bukti yang lain. Nah, ini sehubungan dengan pertanyaanmu tadi ya. Untuk memperjelas jawabannya, yaitu tentang kesatuannya. Nah, tadi yang tanya, ditulis kurang lebih 1.600 tahun ya. Tadi saya bilang 1.500 tahun. Ya, antara itu. Ya, khususnya Perjanjian Lama. Oke, yang kedua ditulis oleh sekitar 40 penulis. Ya, Musa, Daud, Yosua, Samuel, para nabi, gitu ya. Terus latar belakang mereka juga berbeda-beda. Secara pendidikan Musa hebat, dididik dengan segala hikmat orang Mesir, betul ya? Secara sosial, yang orang-orang sederhana siapa? Amos. Kalau kalian baca kitab Amos, kitab Nabi Amos, dia seorang apa? Peternak. Ya, zaman yang berbeda. Terus kalau ke Perjanjian Baru, Petrus nelayan, Matius pemungut cukai.
Paulus seorang yang hebat. Jadi latar belakangnya berbeda. Pendidikan, sosial, kehidupannya, zamannya juga berbeda. Tapi yang penting apa? Kesatuan isi, semuanya bicara tentang keselamatan, rencana keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang perjanjian lama pun ya berimannya itu juga kepada Kristus. Satu contoh, Ibrani pasal 11. Oke, sekarang silakan baca Francisca. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, silakan Francisca, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kemudian ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, makasih. Dikatakan apa? Ayat yang ke-26, ia Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara lihat, menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Ini luar biasa. Makanya disebut karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Imannya kepada siapa? Pada Kristus. Walaupun mereka belum melihat Kristus, gitu ya. Tapi tujuan imannya fokusnya kepada Kristus yang akan datang. Kristus sudah ada di masa kekalan. Makanya Yesaya berkata, seorang anak telah lahir, telah ada. Ya, oke. Lalu bukti yang lain, B. Alkitab tidak termusnahkan. Alkitab tetap menjadi bestseller. Ya, bukti bahwa Alkitab firman Tuhan. Ketiga, C. Alkitab menjangkau semua orang, berlaku zaman dahulu sampai dengan zaman modern. Makanya tidak pernah dikatakan Alkitab ketinggalan zaman. Ada hubungannya dengan D. Alkitab selalu relevan untuk setiap zaman. Walaupun bicara perjanjian lama, orang Israel, kita tarik relevansinya di zaman modern. Perjanjian baru, abad pertama, semua peristiwanya masih relevan juga di zaman sekarang. Karena Alkitab itu hidup. Oke, bagian E. Alkitab dapat dipelajari terus-menerus. Walaupun saudara sudah mendengar ayat yang sama, penjelasannya beda nggak? Bisa beda, saudara-saudara. Apalagi disampaikan oleh hamba Tuhan yang berbeda. Kalau hamba Tuhan yang sama pun bisa dapat pengertian-pengertian yang baru, pengertian-pengertian yang berbeda lagi. Makanya kalau gerejamu khotbahnya urut dari Kejadian pasal 1 ayat 1 terus sampai Wahyu pasal terakhir ayat terakhir, lalu setelah itu tamat, selesai? Enggak, ngulang lagi Kejadian pasal 1 ayat 1. Tapi itu kayaknya belum terjadi ya, yang sudah tamat. Sebab yang mengkhotbahkan itu yang tamat duluan kayaknya. Perlu waktu berapa lama? Atau jemaatnya yang tamat duluan? Tapi nggak apa-apa lah, nanti di surga ditanya ya. Sudah tamat belajarnya? Belum Tuhan, masih sampai di kitab, apa katakanlah, kitab Nabi Yesaya, gitu ya. Karena gembala memulai dari kitab Kejadian pasal 1. Lah umurmu sekarang berapa? 80 tahun. Lumayan sampai kitab Yesaya ya. Tapi ada juga orang Kristen yang ditanya, atau pendeta yang ditanya, sudah tamat mengkhotbahkan Alkitab? Waduh, enggak Tuhan. Hanya Mazmur 23 melulu. Karena dia pendeta aliran kematian ya. Dia yang suka menghibur. Jadi ayatnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia berjalan di sampingku dan lain sebagainya. Ya kalau seandainya di surga ada tanya jawab ya. Enggak ada. Enggak ada di sana. Oke. Lalu bagian F, apa bukti lain? Banyak nubuat dan digenapi. Ya. Nah, ini yang penting. Bagian G, pengalaman pribadi orang sepanjang sejarah mengkonfirmasikan kebenaran Alkitab. Ya. Pengalaman-pengalaman
orang-orang pada zaman Perjanjian Lama, sepanjang sejarah, para tokoh, bahkan orang Kristen sampai hari ini mengkonfirmasikan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Apalagi di masa COVID seperti ini, nah mungkin kalian tidak merasakan, yang merasakan orang tuamu. Bagaimana kerjaan sepi, ya bisnis lesu, apalagi banyak hal. Hamba-hamba Tuhan juga pelayanannya banyak cancel, ya pemasukan gereja berkurang karena gereja tidak ibadah offline, betul enggak? Tapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong, ya kan? Tuhan memelihara sampai hari ini. Nah itu artinya, ya pengalaman pribadi mengkonfirmasikan bahwa Alkitab itu benar. Kita nggak salah ikut Tuhan Yesus, kita nggak salah melayani Tuhan, kita nggak salah punya Alkitab, kita nggak salah mempelajari kekristenan. Oke, sekarang masuk ke bagian berikutnya. Apa arti inerensi? Secara etimologi, arti kata tidak dapat salah atau keliru. Nah, definisinya apa kalau begitu? Bicara soal kualitas tulisan asli Alkitab. Ya, para nabi atau rasul yang tidak dapat salah dalam hal, nah ini yang penting, doktrin, moral, historis, sains. Doktrin, moral, sejarah, ilmu pengetahuan. Tidak mungkin salah, tidak mungkin bertolak belakang yang sudah kita pelajari. Nah, inerensi Alkitab, ketaksalaan Alkitab harus menerima apa? Gaya tulisan bervariasi. Makanya tadi Matius, Markus, Lukas, penulisannya kan berbeda kan? Ya, kalau orang tidak mengerti, langsung menghakimi Alkitab banyak perbedaannya. Bahkan berkontradiksi. Sebenarnya tidak. Gitu kan? Harus dipelajari penulisnya, harus dipelajari konteksnya, harus dipelajari kapan ditulisnya. Nah, saya ingat untuk menjelaskan ini, contoh sederhana sajalah. Di luar dari tempatmu, rumahmu masing-masing ada kecelakaan. Contoh ya. Nah, terus yang mati berapa umpamanya? Kalian menjawab 2. Karena kalian keluarnya jam 3. Padahal peristiwanya jam 2 waktu kita kuliah. Nah, kalian tadi dapat laporan yang meninggal 2 dari siapa? Mungkin dari tukang becak yang kalian temui, dia baru lewat. Nah, karena dia baru lewat ya jawabnya 2 karena dia lihatnya 2. Padahal yang mati tadi 4. Yang 2 sudah dibawa keluarganya. Nah, harusnya kalian tanya sama yang pertama kali melihat kejadian. Itu loh ya. Makanya jadinya apa? Berbeda. Betul? Nah, itu yang dialami oleh Matius, Markus, sama Lukas. Jadi ketika engkau ngomong 2 yang mati, ya benar. Karena engkau lihatnya 2. Tapi yang tadi yang pertama ngomongnya 4, ya benar. Karena yang melihat 4, tapi yang 2 sudah dibawa keluarganya. Ya, nah kira-kira itu ya pengertiannya. Oke, keterangan satu peristiwa yang sama, tetapi dengan detail yang bervariasi. Makanya Matius, Markus, Lukas disebut dengan Injil sinoptis. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi menjelaskan peristiwa yang sama. Oke, penggunaan bentuk tata bahasa yang tidak sesuai dengan standar modern. Karena memang bahasa asli Alkitab, kalau kita lihat ya, bahasa Yunani katakanlah atau Ibrani, itu beda sekali dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Standarnya kan gitu kan? Kalau kalimat itu betul. Tapi kalau Ibrani, Yunani itu nggak peduli subjeknya ditulis di berapa, di bagian mana, keterangan tempat di bagian mana, mau duluan, mau tengah, mau belakang, mau awal, itu nggak masalah. Ya, karena kita nggak pernah datang ya, saudara ya. Kalau datang saya tunjukkan Alkitab bahasa Yunani atau Ibrani yang benar-benar itu tidak sesuai standar modern penulisan. Ya jangan komplain, ya tanya sama orang Yunani sama orang Ibrani sana, kenapa kok kalimatnya seperti itu? Ya, yang Mandarin juga kan jelas loh. Ya, seperti itu. Oke, demikian juga Alkitab. Jadi kalau ditanya kok nggak urut subjek, predikat, objeknya, ya memang begitu. Terutama bahasa Yunani sangat jelas itu. Bisa keterangan tempat di depan, ya, bisa subjeknya di tengah, loh seperti itu. Predikatnya bisa di depan. Nah, seperti bahasa Ibrani, predikatnya di depan.
Bereshit bara Elohim. Oh, di tengah ya. Bereshit pada mulanya. Nah, keterangan tempatnya di depan malah. Seperti itu. Subjeknya akhir. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita nggak bisa komplain. Ya, oke, seperti itu. Memang itulah kenyataannya. Tata bahasa yang tidak sesuai dengan standar modern. Oke, bagian Alkitab yang bermasalah karena memang memerlukan waktu dan cara yang bervariasi dalam pemecahannya. Jawabannya karena kita belum memahami Alkitab secara utuh. Jadi bukan salah Alkitabnya, tapi kita yang belum tahu. Tapi ketika kita sudah diberitahu, ya harus tahu diri. Jangan sampai tetap berkata, aku nggak mau tahu. Nah, ini yang bahaya ya. Seperti itu. Oke, Alkitab benar adanya. Oke. Nah, pentingnya ketaksalaan Alkitab. Konsistensinya saya dan saudara sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen berkata Alkitab ada salahnya, kita nggak konsisten. Tapi yang terjadi sebaliknya. Karena kita orang Kristen, kita konsisten dan berkata Alkitab tanpa salah. Kualitas doktrin yang diajarkan Alkitab itu benar. Nah, ada bahaya penolakan ketaksalaan Alkitab. Betul. Jadi orang Kristen sendiri pun, hamba Tuhan sendiri pun ada yang mengakui bahwa Alkitab itu salah. Contohnya dalam hal apa? Mujizat. Itu nggak mungkin terjadi. Yunus di perut ikan, itu dongeng yang disisipkan. Loh, gitu loh ngomongnya. Ya, kalau itu dongeng, kenapa Tuhan Yesus kutip? Tuhan Yesus pernah mengajarkan pada murid-muridnya kan, sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia ada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus juga bohong dong kalau begitu. Nah, mereka nggak berani ngomong lagi. Nah, memang ada pertentangan-pertentangan dalam Alkitab. Salah satu hal yang dipertentangkan adalah ketidaksesuaian bagian dalam Alkitab. Ya, coba kalian baca itu 2 Samuel 10:18 ya, sama ayat paralelnya. Di atas itu kan ada ayat paralelnya. Kalian buka. Di situ beda. Kalau Samuel dengan Tawarik ya, kalau 2 Samuel bilang 700 ekor kuda, yang Tawarik itu bilang 7.000 ekor kuda. Nah, itu kan masalah. Selisihnya kok banyak sekali. Kok bisa begitu? Nah, ini lagi. 1 Raja 4:26 dengan 2 Tawarik 9:25. Nanti di cross check ya. Jumlah kandang kuda Salomo 40.000. Tapi menurut Tawarik jumlah kandang kuda Salomo 4.000. Kok bisa begitu ya? Nah, 2 Raja-Raja 8:25-26 Ahazia berumur 22 tahun jadi raja. 2 Tawarik 22 ayat 1-2 Ahazia berumur 42 tahun jadi raja. Ayo, sudah ketemu ini lagi gimana? Sulit ya? Iya, sulit. Bukan berarti salah ini. Ada jawabannya. Kurang 10 menit ya. Terjadi kesalahan, nah ini jawabannya. Penyalinan. Karena ada huruf Ibrani yang mirip. Nah, ini kalau saya sebut wow dengan nun final itu kayak apa? Nah, nggak bisa tulis ya. Huruf Ibrani memiliki 1, 2, 3 titik dan memiliki arti jumlah apa yang berbeda ya. Jadi titik 1, titik 2, titik 3. Oke, kita nggak dalami yang itu, pasti pusing semua ya. Oke, jadi biasanya soal jumlah ini yang ada ketidaksesuaian. Nah, ini kesalahan penyalinan. Contoh, naskahnya sudah terlalu tua, terlalu kuno, sudah mulai rusak, mulai kusam, nggak jelas, lalu disalin. Gimana mau nyalinnya? Coba kalian punya tulisan di kertas, lalu musim hujan kehujanan, ya toh. Terus tintanya blobor lagi, udah nggak jelas. Terus kalian mau salin lagi. Kalau pendek mungkin bisa masih ingat, lah kalau panjang, nah nyalinnya kan susah. Nah demikian juga Alkitab kita seperti itu, khususnya dalam Perjanjian Lama soal jumlah. Nah, ada lagi ini, orang nggak mau tahu ini. 1 Raja 22 ayat 20-23. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Loh, bukankah Tuhan itu kudus dan benar? Bagaimana mungkin menyuruh roh dusta? Sulit nggak ini? Sulit ya? Ya, jawabannya sederhana sih. Ini, saya kasih ilustrasi ya. Polisi dan peraturan lalu lintas. Yang Surabaya ya ada 2 jembatan layang ya, flyover. Ya itu ya. Kalau yang di Pasar Kembang, yang tahu yang Surabaya, itu sepeda motor boleh naik, betul?
Tapi kalau yang Wonokromo sama yang depannya terminal Bungurase itu, sepeda motor boleh naik nggak setiap saat, setiap waktu? Tidak. Ada jam-jam tertentu kan? Pagi biasanya diizinkan. Jam 7 sampai jam 9 kalau nggak salah. Sore jam 4 sampai jam 6 atau jam 7 malam diizinkan. Ya. Kenapa kok diizinkan? Berarti Pak Polisi melanggar peraturan yang dia buat dong. Ya. Ternyata kalau nggak diizinkan, tambah macet tuh yang di bawah. Wah, nggak ada sepeda motor aja macet, apalagi tambah sepeda motor. Betul nggak? Makanya untuk mengurangi kemacetan, ya suruh naik. Tapi coba kalau kalian berusaha naik di luar jam, kecuali itu tadi. Jam 12 siang katakanlah, naik. Berani? Pasti polisi manggil engkau sebagai sahabat yang baik ya. Kasih surat tilang. Nah, pertanyaannya apa? Polisi itu melanggar peraturan yang dia buat? Enggak. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia berkuasa. Dia pakai seragam. Makanya kita taat. Demikian juga Tuhan kita. Dia kan Allah yang berotoritas, dia yang berkuasa kan? Jadi apakah dia melanggar perintah yang dia buat sendiri? Enggak. Karena kasus-kasus tertentu, dia izinkan itu. Oke. Nah, tadi sudah dibahas ini. Sedikit lagi. Penyebab penolakan. Jadi mereka mengakui Alkitab ada salahnya. Hermeneutika, prinsip menafsir ayat Alkitab. Mereka gagal membaca dengan tepat apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Jadi saudara-saudara, sulit loh. Apalagi ada ayat-ayat yang sulit, kata-kata yang sulit. Ya, pengkhotbah merasakan kesulitan itu. Bisa persiapan 40 hari walaupun khotbahnya hanya 40 menit. Akan menyelidiki kata itu apa supaya salah. Supaya jangan salah maksudnya, ya. Oke, lalu penafsiran. Mereka menafsir dengan salah terhadap ayat Alkitab. Ini hati-hati. Kalau salah nafsir bahaya ini. Ya, asumsi yang keliru, pikiran-pikiran yang keliru mengenai Alkitab secara keseluruhan, yaitu bahwa Alkitab itu hanya memuat hal yang positif dan yang negatif tidak. Makanya hati-hati, hamba-hamba Tuhan senang khotbah berkat, tapi tidak mau khotbah kutuk. Padahal berkat dan kutuk diajarkan Alkitab enggak? Iya. Sehat dan sakit diajarkan Alkitab enggak? Enak dan menderita diajarkan Alkitab enggak? Diajarkan. Tapi jangan pilih salah satu. Harus keduanya disampaikan. Oke, sampai di sini kurang 5 menit. Silakan bertanya, memberi responnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya Tuhan atas kasih dan kekuatan-Mu kepada setiap kami. Pada hari ini Engkau menyertai setiap kami. Makasih Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami, oh Tuhan, boleh hari ini belajar agama. Dalam melalui setiap pelajaran yang kami pelajari ya Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, dapatkan setiap kami ya Tuhan, biarlah kami senantiasa bersandar padamu, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah diri-Mu sendiri Tuhan yang tersedia dalam diri kami. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin.